Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channelnya Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini di depan saya itu ada salah satu unit impor yang kalau dilihat-lihat tuh dari deket teman-teman ya, itu keren banget teman-teman buat unitnya ya. Ini buat unitnya itu adalah Greyhound T-Rex. Ini versinya yang versi rival. Jadi yang Greyhound itu ada yang model Bullpup, ada juga yang model rival kayak gini teman-teman ya. Oke, kayak gini buat unitnya. Ini saya mau bahas buat spesifikasinya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen lihat akurasinya, nanti tinggal komen saja di bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, kali ini saya juga pegang HP lagi. Ini buat yang namanya perekaman, terutama di bagian-bagian yang mungkin nggak bisa dijangkau sama penglihatan yang ada di kameranya ya. Oke, kali ini kita langsung saja buat ukur dari larasnya. Ini kalau larasnya itu di kisaran panjangnya itu 50-an teman-teman ya. Oke, bentar. Kita ukur dulu ya. Ini panjangnya itu di 50 cm teman-teman. Oke, 50 cm ya. Nah, seperti itu tadi buat larasnya, panjangnya itu 50 cm dan larasnya itu termasuk kecil sebenarnya teman-teman. Ini di kisaran OD 13, 13-an lah. Ini sekalipun buat unitnya alurnya masih alur 12, tapi bisa digunakan slug juga. Ini sempat dicoba juga sama teman-teman saya, digunakan buat yang namanya slug. Ini buat OD dari tabungnya itu juga lumayan besar. OD dari serombong larasnya itu lumayan besar, di kisaran 22 teman-teman. Kalau yang di bagian ininya ya, serombong larasnya, atau mungkin bisa lebih besar. Saya ukur pakai yang namanya skate dulu ya. Teman-teman, ini ya buat skate-nya ya. Ini tak coba ukur, sekalian saya video. Buat besar dari OD serombongnya. Oke, bismillah. Oh, main gede ya ini ya. Ini di OD 25 teman-teman. Wih, gede banget, 25-26 ini. Termasuk serombong paling besar. Sepengetahuan saya, yang saya temuin ini serombong laras paling besar di 25-26. Wow. Ini buat teman-teman yang pengen pasang peredam. Ini juga ada peredam bawaannya teman-teman. Peredam bawaannya itu seperti ini ya. Ini buat unitnya itu sudah ada visirnya juga di bagian peredam depannya. Paling depan itu di ujungnya ada visirnya. Jadi visir depan belakang itu sudah ada. Cuma ini buat yang visir depannya itu nyangkut jadi satu sama yang namanya peredam. Tak perlihatkan ya. Ini teman-teman ya. Ini buat bahannya itu dari fiber optik. Buat yang namanya visir depannya ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini buat yang namanya visir depan dari fiber optik bahannya ya, warna hijau seperti ini. Dan buat yang bagian belakangnya itu masih biasa teman-teman, belum pakai yang namanya serat optik. Ini mau tak video agak susah teman-teman, soalnya yang namanya bagian belakangnya itu juga ketutupan sama ini, sama bagian teleskopnya. Tak lepasin dulu ya. Nah teman-teman, ini tak lepas dulu ya buat yang namanya teleskop yang bawaannya. Bukan bawaannya sih, ini yang sengaja dipasang juga. Tak perlihatkan ya buat bagian yang belakangnya itu kayak gini buat visir belakangnya. Ini masih model biasa teman-teman, buat visirnya itu masih belum optik juga. Ini cuma ada yang namanya nyala hijaunya ya. Ini bukan fiber optik, hanya visir yang dikasih warna biasa ya. Oke. Ini buatan produknya itu produk Cina teman-teman. Buatannya ya, pabriknya itu di produksinya itu di Cina buat unit ini ya. Oke, tak lanjut. Buat unit ini tuh sudah ada yang namanya regulatornya teman-teman. Yang bagian tengah-tengahnya ini. Ini karena ketutupan jadi nggak kelihatan. Saya pun juga agak bingung posisinya itu di bagian mana. Bagian namanya regulnya ya. Nah, di bagian sini teman-teman yang regulnya itu kemungkinan. Dan buat tabungnya itu tabung 230 cc. Ini pakai cc dan buat hitungannya ukurannya itu pakai MPa. Dan maksimalnya ini tertulis di 25 MPa teman-teman ya. Dan kita lanjut, buat teman-teman yang pengen pasang buat yang namanya teleskop. Ini tadi teleskopnya tak lepas ya kebetulan ya. Ini teleskop yang sengaja dipasang. Ini buat ukuran rel telenya itu ukuran rel tele 22 teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen pasang aksesoris berupa bipod ya seperti ini ya. Ini juga bisa nanti. Buat bagian bipodnya itu sangat pendek teman-teman ya. Tempat pasangan bipodnya itu kayak gini, pendek banget. Ini kisaran di beberapa senti saja. Ini nggak ada 10 sih kayaknya. Ini di 8 sentian saja buat pemasangan bipod, tapi sudah sangat membantu tentunya teman-teman kalau nanti pengen pasang yang namanya bipod ya. Oke, kita lanjut ke bagian chambernya. Ini chambernya itu pastinya pengerjaannya sudah full CNC dan nanti bisa digunakan
terutama buat pengisian mimisnya ya, bisa single shoot maupun magazine. Ini buat yang namanya grendel kokangnya pun itu berbeda teman-teman. Buat grendel kokangnya itu tidak terlalu tinggi ngangkatnya ya. Tak perlihatkan, tak balik saja. Oke, balik gini ya. Nah ini buat grendel kokangnya itu ngangkatnya nggak terlalu tinggi. Nah, oke, nah kayak gini. Ini cuma setengahnya saja teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman dalam posisi menembak itu pastinya nggak terlalu terganggu, terutama pas bagian memasukkan mimisnya lagi. Nah ini sangat pendek teman-teman. Nah, sangat pendek ya. Cuma ngangkat dikit aja buat bagian grendelnya. Dan ini bagian grendelnya itu bisa diganti kiri maupun kanan seperti yang bullpup kemarin ya. Kita perlihatkan dulu. Nah ini bagian yang kirinya teman-teman ya. Ini bagian kirinya. Nanti kalau teman-teman pengen ganti posisi grendelnya itu di bagian kiri itu bisa. Oke. Dan bagian kanan seperti ini nanti kalau pengen pasang grendelnya. Ini juga lumayan enak sih teman-teman sebenarnya ya, kalau ya sesuai dengan orangnya yang pakai juga. Oke, tak lanjut ke bagian yang namanya ini saber sudah, laras sudah, yang bagian visir juga sudah. Ke popornya saja ya. Ini popornya itu popornya dari bahan ABS sintetik kayak gini. Nanti enaknya tuh kalau kita belusukan ke dalam hutan terus kehujanan itu nggak usah takut buat popornya, entah itu yang namanya patah atau yang lain sebagainya. Sekalipun patah itu kemungkinan kecil ya. Dan ini buat kedetailannya juga lumayan teman-teman ya. Ini lumayan detail juga buat hasil dari sananya ya, bawaannya dari sana. Dan ini buat yang bagian belakang itu bisa disetting teman-teman, terutama bagian bantalan pipinya itu bisa disetting. Dan buat yang bantalan bahunya ini bahan dari fiber, dari karet. Jadi nanti juga enak juga nanti teman-teman kalau pengen main ya. Oke, seperti ini tadi teman-teman. Buat unitnya itu sekalipun, oh ya saya lupa, buat yang namanya kelengkapannya itu nanti seperti ini teman-teman. Dapat 2 serombong laras sebenarnya. Yang agak pendek serombong laras yang satunya ini segini. Kisaran di 30-an cm kalau nggak salah itu. Ya di 30-an cm kalau serombong yang laras yang satunya. Buat yang namanya peredamnya, ini peredamnya itu bisa dibongkar pasang. Ini nanti jadi buat yang namanya peredam itu bisa teman-teman pasang ataupun teman-teman nggak pasang itu juga bisa saja sih, tergantung orangnya. Dan buat teman-teman yang pengen pasang peredam super senyap yang lebih senyap, ini sebenarnya juga lumayan senyap sih menurut saya. Sudah berkurang banyak buat yang namanya suaranya. Ini tak coba ya. Ini di dalam ruangan teman-teman ya. Nah, di kokang pun juga enteng. Lumayan, sudah termasuk kelas peredam yang 70% lah ya. Kalau yang pakai senapan yang biasanya saja, seperti senapan-senapan ini tuh sudah masuk kelas 70% kalau menurut saya. Ini nanti bisa saja buat teman-teman yang pengen pasang peredam lain yang lebih senyap itu juga bisa. Oke ya, seperti ini tadi teman-teman buat spesifikasinya. Dan buat harganya itu berhubung unit ini agak susah dicari, yang model klasik ini ya teman-teman ya, agak susah nyarinya. Itu harganya di 3.950.000 buat harganya ya. Ini agak naik, jadi mohon maaf. Mungkin kalau buat teman-teman yang menurut teman-teman itu kemahalan, menurut saya itu ya sedang-sedang. Soalnya ini unit impor. Buat yang namanya Greyhound itu sebenarnya produksi dari Eropa. Cuma ini kebetulan di sananya itu ada pabrik yang dapat lisensi yang kebetulan ada di Cina. Jadi produksinya ke kawasan Asia itu dari Cina. Oke, teman-teman, seperti itu tadi ya buat spesifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.